Kasih paham bos, 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 bos. Kasih paham bos, 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 bos. Halo warga nobar yang kalau nongkrong teriak solidaritas tanpa batas, tapi pas kawan kesusahan hendak pinjam 100 langsung pura-pura mati. Kayak apa kabarnya bebuhan sahabat kalau ada maunya. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 kelanjutan saga gangster Taiwan legendaris Gatao yang sekarang sudah sampai film kelima. Sebuah film yang cocok banar gesan menemani waktu makan pian, biar nasi bungkus karet 2 nang pian makan tuh rasanya jadi lebih mewah dan beradrenalin karena nonton para bos gangster mafia saling bantai berebutan wilayah. Wow, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Gatao Big Brothers. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Biao tidak pakai wak yang merupakan seorang penyelundup profesional yang tengah menjalankan aksi penyelundupan garam Cina menggunakan sebuah kapal nelayan. Ia bekerja sama dengan sang kapten kapal memanfaatkan jalur laut yang sepi demi menghindari pengawasan aparat. Akan tetapi sekelompok pembunuh bayaran berseragam militer muncul dan langsung melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah kapal. Suasana seketika berubah kacau, peluru menghujani kapal tanpa ampun. Di saat yang hampir bersamaan, penjaga pantai tiba di lokasi bersama Chai, seorang polisi baik yang ikut dalam operasi tersebut. Namun serangan brutal itu menyebabkan sebagian besar kru kapal dan anak buah Biao tewas di tempat. Meski demikian, Biao berhasil melarikan diri di tengah kekacauan dan mengamankan sebagian besar garam Cina yang menjadi target utama penyelundupan. Sementara itu, Chai yang menyaksikan pembunuh bayaran hendak melarikan diri segera menyarankan kepada atasannya agar mengejar para pembunuh bayarin tersebut. Namun, usul itu justru ditolak mentah-mentah. Atasannya memerintahkan Chai untuk merasa cukup dengan garam Cina yang berhasil disita serta sejumlah uang yang ditemukan di kapal nelayan. Saking polos dan baiknya, Chai tidak mengetahui bahwa di balik keputusan itu, kepolisian sebenarnya telah menjalin kesepakatan gelap dengan geng kriminal, menerima komisi dan sengaja menutup mata terhadap aktivitas ilegal mereka. Kemudian kita dipertemukan kembali dengan Master Ko, salah satu sesepuh ketua gangster. Sejak berpisah dengan putranya Michel, hidup Master Ko semakin hancur. Ia kini tenggelam dalam hanyutan garam Cina, hidup tanpa arah dan kehilangan tujuan. Wajahnya tampak penuh penyesalan, mencerminkan kehancuran seorang ayah yang merasa gagal mendidik putranya. Selanjutnya, kita juga dipertemukan dengan kelompok gangster yang berada di bawah komando Feng. Dan di sini kita juga melihat sahabat dekat Meng yang mati di film sebelumnya, yaitu Ching dan Bao serta adik dari Meng yang bernama Pan. Sejak kematian Meng yang tragis dan menyedihkan, mereka bertiga memutuskan bergabung dengan kelompok Feng dengan satu tujuan utama, yaitu balas dendam. Fang pun menyambut kehadiran mereka dengan hangat, melihat potensi dan kemarahan yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat organisasinya. Di sisi lain, Master He, seorang pebisnis serakah yang terobsesi dengan uang, kembali ke wilayah kekuasaannya di Taiwan Selatan. Kedatangannya bertujuan untuk menemui Master Hai, sosok pemimpin geng berpengaruh yang kini telah menjelma menjadi politisi sekaligus figur yang ditakuti oleh hampir seluruh bos geng di tanah Taiwan. Master He menyampaikan rencananya untuk memperluas bisnis konstruksi ke Taipei. Namun ambisi tersebut menemui jalan buntu karena geng-geng besar yang menguasai ibu kota menolak menyerahkan wilayah mereka.
Meski begitu, Master Hai ternyata memiliki pandangan yang sama dengan He. Ia sama sekali tidak menaruh hormat pada para Gatao Taipei dan berjanji bahwa ekspansi bisnis itu tetap akan terwujud bagaimanapun caranya. 你放心啦，我相信有企业在进来会越来越顺利。就这样。 Sementara itu, Biao kembali dihadapkan pada masalah baru. Sang kapten kapal nelayan mendatanginya lagi dan menuntut uang tambahan di luar perjanjian awal. Alasannya, kapal yang digunakan untuk penyelundupan kini hancur akibat insiden sebelumnya. 要多少？以后多多合作。 Esok harinya, terlihat Biao menepati janjinya dengan menemui sang kapten kapal nelayan yang sebelumnya mencoba memerasnya dengan dalih meminta ganti rugi kapal. Biao datang membawa uang sebesar 20 juta NTD yang kalau dirupiahkan sekitar 10,6 miliar dengan niat membungkam sang kapten agar tidak lagi mengganggu urusannya. Namun bukannya puas, kapten tersebut justru semakin serakah dan menuntut tambahan 10 juta lagi. Merasa si kapten bebungulan ini meminta tambahan uang suap seenaknya, maka Biao pun memilih untuk melakukan hal ini. Bahkan teman si kapten yang tidak tahu apapun juga harus innalillahi sebelum waktunya. Tak lama berselang, para ketua gangster senior terlihat berkumpul. Mereka adalah para sesepuh yang selama ini menjaga keseimbangan dan kedamaian antar geng. Ada Master Yung, Master Hada, dan Master Kuei. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menentang ekspansi bisnis konstruksi kotor milik Master He dengan segala cara. Namun di balik itu, Master Kuei diam-diam mengakui kepada wakilnya, Feng, bahwa sebenarnya ia tidak menutup kemungkinan menerima kesepakatan asal imbalannya cukup besar. Tapi sayangnya, Master He terlalu serakah dan enggan menawarkan keuntungan yang pantas. Oleh karena itu, Kuei memilih menolak kerjasama dengan dalih bahwa proyek tersebut berpotensi memicu keresahan publik. Dan memang benar, penolakan warga terhadap rencana pembangunan Master He terjadi secara besar-besaran. Merasa posisinya ditantang, Master He kemudian memanggil Master Kuei beserta krunya ke kediaman mewahnya yang dijaga sangat ketat. Tujuannya jelas, yaitu mengintimidasi Kuei agar menyerah. Namun Kuei tetap teguh pada pendiriannya dan kembali menuntut imbalan uang dalam jumlah besar. Sikap keras kepala itu justru membuat Master He murka. Di sisi lain, pemberitaan tentang kekejaman sekaligus profesionalisme Biao mulai menarik perhatian orang-orang penting. Salah satunya adalah asisten Master Hai yang kemudian memperkenalkan Biao kepada anak buah kepercayaannya yang bernama Masha. Dan terjadilah sebuah pertemuan yang kelak akan membawa dampak besar. Kemudian Biao menyuruh bawahannya untuk membebaskan mantan anak buah Michael dari penjara, yaitu seorang pembunuh brutal dan terkenal karena kegilaannya. Siapa lagi kalau bukan Scorpion? Biao secara langsung menjemputnya dan mengajaknya bekerja sama sebagai partner. Saat masih bekerja di bawah Michael, Scorpion tak pernah benar-benar dihormati. Ia hanya diperlakukan sebagai alat pembunuh. Karena itulah langkah Biao merekrutnya sambil berpura-pura menghargai dan mengakui kemampuannya menjadi strategi yang sangat cerdas. Dengan cara itu, Biao berhasil mengamankan loyalitas Scorpion tanpa perlawanan berarti. Di sisi lain, Cai sang polisi baik tapi bungul mengalami kegelisahan tersendiri. Suatu malam, ia melihat Bo tetangganya yang bekerja sebagai atlet kuda lumping di klub malam keluar bersama Scorpion, sosok berbahaya yang pernah Cai tangkap di masa lalu.
Terungkap bahwa Tsai sebenarnya ingin membantu Bo baik dalam urusan keuangan maupun merawat ayah Bo yang menderita demensia alias pikun. Lebih dari itu, Tsai menyimpan perasaan pada Bo dan selama ini berusaha membantunya pulih dari kehanyutan garam Cina yang menjerat hidupnya. Tsai pun memperingatkan Bo agar menjauhi Scorpion. Namun Bo yang hanya punya sempak untuk modal kerja mengatakan bahwa ia butuh duit untuk bayar cicilan pay later dan tidak mau membebani siapapun. Sementara itu, Biao mengunjungi Master Ko. Di tengah absennya Michael, Master Ko memandang Biao seperti anaknya sendiri dan menjanjikan dukungan penuh jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Di momen ini pula terungkap bahwa Biao bukan sekadar bawahan, melainkan sahabat dekat Michael. 那我先离开。 Memiliki dukungan penuh dari Master Ko, Biao mulai mengambil setiap langkah dengan perhitungan yang matang untuk naik kelas di dunia bawah dan membangun reputasinya. Namanya perlahan diperhitungkan oleh para pemain besar. Namun kenaikan yang terlalu cepat justru memancing kecurigaan dari orang-orang lama. Wen Chang, wakil pimpinan Master Ko, mulai meragukan motif asli Biao. Ia melihat ada sesuatu yang tersembunyi di balik kecerdikan dan loyalitas yang ditunjukkan oleh Biao. Tanpa ragu, Wen Chang secara terbuka memperingatkan Master Ko agar tidak sepenuhnya menaruh kepercayaan pada pria itu, karena di dunia bawah ambisi yang terlalu rapi seringkali menyimpan bahaya. Sementara itu, di sisi lain kekacauan mulai tumbuh dari dalam. Chow, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Feng, diam-diam tergoda keuntungan besar dan mulai menjual garam Cina secara ilegal. Ia bahkan membujuk anak buahnya yakni Hao untuk ikut terlibat. Hao sebenarnya ragu karena aturan geng dengan tegas melarang peredaran garam Cina. Namun tekanan ekonomi dan bujuk rayu uang akhirnya membuatnya menyerah. Di waktu yang hampir bersamaan, Masha datang jauh-jauh menemui Biao. Ia menuntut tambahan stok garam Cina dalam jumlah besar. Namun Biao menolak mentah-mentah. Ia mencium ambisi Masha yang terlalu besar dan khawatir kehilangan kendali atas bisnisnya sendiri. Dan tentu saja penolakan itu jelas membuat Masha murka. Sementara itu, di sebuah kuil terlihat Feng bersama seluruh anak buahnya sedang berkumpul. Tak butuh waktu lama hingga kebenaran terungkap. Feng akhirnya mengetahui perbuatan Hao yang diam-diam menjual garam Cina tanpa sepengetahuannya. Pelanggaran itu tak bisa dimaafkan dan Hao pun harus menerima hukuman atas pengkhianatan yang ia lakukan. Chow sendiri yang memukuli Hao tanpa ampun. Semua itu ia lakukan demi menghindari kecurigaan Feng, padahal justru Chow lah dalang di balik penjualan garam Cina ilegal tersebut. Aktingnya berhasil, Feng yang murka akhirnya mengusir Hao dari geng tanpa mengetahui kebenaran di balik pengkhianatan itu. Sementara itu, Tsai yang takjub melihat Scorpion bisa bebas berkeliaran segera melapor kepada kaptennya. Ia menegaskan bahwa Scorpion adalah orang gila yang sangat berbahaya dan seharusnya tidak mungkin keluar begitu saja dari penjara. Namun bukannya mendapat dukungan, Tsai justru dimarahi habis-habisan oleh sang kapten. Tsai masih belum menyadari bahwa pihak kepolisian sebenarnya menutup mata terhadap kejahatan para gangster penguasa. Kapten itu dengan tegas memperingatkan Tsai agar berhenti mencampuri urusan geng kriminal. Stres dan frustrasi dengan bobroknya internal kepolisian, Tsai pun melampiaskan emosinya dengan minum jamu kencur. Tapi tanpa ia sadari, semua itu adalah jebakan. Dalam kondisi tidak sadar, Tsai terlibat hubungan icikiwir dengan seorang atlet kuda lumping. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita cukurukuk itu diam-diam merekam seluruh kejadian penyebab dolar kuning tersebut.
Ternyata semua ini adalah rencana Biao. Ia sengaja menjebak Tsai si polisi baik. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya Biao inginkan? Di sisi lain, Masha menemui Wen Chang, wakil Master Ko. Karena Biao menolak memenuhi permintaan garam Cina Masha yang berlebihan, Wen Chang menawarkan diri sebagai perantara. Ia berencana membeli garam Cina dari Biao lalu menjualnya kembali kepada Masha dengan harga lebih mahal. Cuan, cuan, cuan! Sementara itu, Tsai yang memilih tidak mematuhi peringatan kaptennya akhirnya bergerak sendirian, diam-diam membuntuti Scorpion ke kawasan kumuh. Disinilah kebenaran terungkap. Biao ternyata memperhatikan kejujuran dan idealisme Tsai sejak awal. Ia sengaja menjebaknya untuk kemudian memeras Tsai. Dengan video skandal tersebut, Biao memaksa Tsai bekerja untuknya sebagai mata-mata di dalam kepolisian. Keesokan harinya, kelompok gangster pimpinan Master Kuei memenuhi undangan Master Hai. Tanpa basa-basi, Master Hai langsung menanyakan alasan kegagalan kesepakatan antara Master He dan Master Kuei terkait proyek pembangunan. Master Kuei pun menjawab lugas, ia menolak kerjasama karena Master He menolak memberikan keuntungan yang ia minta. Namun di balik itu, Master Kuei sebenarnya bersikeras melindungi warga yang akan digusur. Karena meskipun berprofesi sebagai seorang gangster, ia masih memiliki hati nurani. Sikap itu jelas membuat Master Hai murka. Ia menganggap Master Kuei sok suci dan keras kepala. Tamu disambut ramah, namun saat pulang justru dihadang. Kegagalan kerjasama membuat ketegangan antar geng semakin memuncak. Di sisi lain tragisnya, Bo yang tetap bersikeras ingin menjadi atlet kuda lumping profesional mulai menerima konsekuensinya, di mana Scorpion terus memaksanya menggunakan garam Cina. Tidak berhenti di situ, Bo mendapat perlakuan brutal dari pasukan Scorpion hingga berada di ambang kematian. Sementara itu, Biao bertemu dengan Wen Chang. Di situ, Wen Chang mengungkapkan rencananya untuk menjual jatah garam Cina ke Masha. Mendengar pengakuan itu, Biao kecewa berat. Usahanya untuk membatasi stok demi menguasai pasar menjadi sia-sia jika Wen Chang justru membiarkan Masha mendominasi peredaran. 文正哥，那他们做事情就是那么霸道。我刚刚你刚霸道了，事情就是那么明显嘛。我 Di tengah perdebatan, Master Ko datang dan menengahi. Ia mengatakan bahwa Wen Chang sudah terlanjur berjanji, dan sebagai gangster sekaligus pria sejati, janji harus ditepati setidaknya untuk kali ini. Keesokan harinya, anak buah Master Kuei mendatangi gedung proyek milik Master He dengan membawa uang dalam jumlah besar untuk membeli seluruh proyek tersebut. Sebuah pesan halus namun tegas bahwa uang bukan segalanya, tapi kemanusiaan jauh lebih bernilai. Ada啥你知道？钱嘛，咪你一驚唔使咯。信你哦，佢哋兩個豆豆用哦。有啦。 Informasi itu segera disampaikan kepada Master He, sehingga Master He pun mulai menyusun rencana berbahaya. Di sisi lain, geng Master Kuei dan Master Hada berkumpul. Menyadari ancaman yang akan datang, Master Hada menitipkan anaknya kepada Master Kuei demi keselamatan nyawanya. 老年啊，用心，该出手我会出手，身体身过好。黄台唔是你。
Malam harinya, Master Hada terlihat menghabiskan waktu bersama anaknya. Saat hendak menghabiskan malam dengan seorang atlet kuda lumping, ia menyuruh anaknya pergi lebih dulu meninggalkan kata-kata terakhir yang syarat makna. 你做代志较真实的，莫匆匆忙忙。逐工安尼放放，天天24点。我知啦，你看我需要吼。 Namun, saat si Kai-Kai itu bersiap menikmati malamnya, tiba-tiba Master Hada justru harus menghadapi orang-orang suruhan Master He sendirian, menandai dimulainya pertumpahan darah yang tak terelakkan. Di saat yang bersamaan, Peng yang sedang santai minum jamu beras kencur tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Kini kita kembali kepada Master Hada yang masih berjuang sendirian menghadapi orang-orang suruhan Master He. Meski tubuhnya mulai melemah, Hada tetap berdiri tegak menolak kalah begitu saja. Menolak mati sebagai korban pengecut, Master Hada memilih jalan terakhirnya. Ia memilih COD dengan malaikat maut, gugur dengan terhormat demi menjaga harga diri dan kehormatannya sebagai ketua gangster sejati. Maaf, bos. Kabar kematian Master Hada langsung mengguncang dunia pergangsteran Taiwan. Para pemimpin gangster Taipei diliputi duka mendalam dan penyesalan besar karena gagal melindungi sahabat sekaligus rekan seperjuangan mereka. Dunia bawah kehilangan salah satu pilar terkuatnya, anak Master Hada pun tak kalah hancur. Kesedihan mendalam terpancar dari wajahnya, kehilangan sosok ayah sekaligus teladan hidupnya. Bahkan Master He dalang dibalik semua tragedi ini tak kuasa menahan air mata. Entah itu bentuk penghormatan terakhir atau penyesalan yang datang terlambat. Tak lama setelah kejadian itu, Master Ko mendatangi Master He di sebuah pemandian air panas. Dengan nada dingin, Master Ko mengungkap bahwa ia mengetahui seluruh intrik kotor He. Ia mencoba menghentikan langkah He yang sudah terlalu jauh, bahkan sampai mengorbankan nyawa Master Hada demi proyek pembangunan. Namun pembicaraan tak lagi berguna, kata-kata gagal menghentikan ambisi, maka kekerasan pun menjadi satu-satunya jalan di mana Master Ko mengirim Biao dan Scorpion untuk membalaskan dendam atas kematian Master Hada. Biao dan Scorpion bergerak secara brutal. Dengan dendam yang meledak di setiap pukulan, mereka menumbangkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Master Hada tanpa ampun dan tanpa rasa kasihan. Saat pelaku telah terpojok dan tak berdaya, Biao langsung mengantarnya bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Setelah eksekusi brutal, tubuh-tubuh mereka dikumpulkan. Sebuah pesan berdarah dikirimkan bahwa balas dendam belum selesai dan Master He adalah target berikutnya.
Mendengar kabar itu, Master He panik. Ia segera mencoba melarikan diri ke selatan. Kini, ia resmi menjadi buruan para ketua gangster Taiwan. Master Kuei pun bergerak cepat. Ia memerintahkan Feng untuk segera menyusul dan menghabisi Master He demi membalaskan kematian sahabat mereka. Tapi sebelum berangkat, Master Kuei mewanti-wanti agar jangan sampai mati, biar nanti mereka bisa minum bareng lagi. Sementara itu, Biao diam-diam merencanakan langkah berbahaya untuk menjatuhkan Masha yang serakah. Meski risikonya besar, Biao tetap nekat karena ia tahu Masha harus dihentikan. Malam harinya di pelabuhan, Wen Chang dan Masha akhirnya bertemu untuk melakukan transaksi sesuai perjanjian. Hai, Tehui. Awalnya semua terlihat berjalan lancar hingga Wen Chang menerima uang pembayaran. Ternyata uang itu palsu. Akayah, sudah transaksi barang haram, palsu pula itu duitnya. Saat itulah Wen Chang menyadari betapa licik dan kurang ajarnya Masha, persis seperti yang dicurigai Biao sejak awal. Sebelum anak buah Masha sempat melarikan diri, polisi datang menyergap lokasi, dan di tengah kekacauan itu, Masha mencoba kabur. Namun, upayanya tentu sia-sia. Masha akhirnya ditangkap oleh kepolisian yang dipimpin langsung oleh Tsai, si polisi baik tapi babungulan ini. Setelah menjatuhkan Masha, Feng dan yang lainnya mulai mematangkan rencana penyerangan ke rumah Master He. Sementara itu, ketika Master He terpojok oleh Feng dan pasukannya, Master Kuei menerima telepon dari Master Hai yang langsung memuji keberanian mereka mengusik bisnisnya. Saat Master He masih terjebak bersama Feng, polisi kembali datang. Situasi itu otomatis membuat Feng dan anak buahnya panik dan terpaksa untuk kabur. Di sisi lain di pelabuhan, Masha sangat takjub saat melihat kotak kayu yang seharusnya berisi garam Cina ternyata kosong zong. Rupanya Wen Chang juga tak kalah licik darinya. Dan akhirnya kita akan menyaksikan Master He digiring oleh aparat kepolisian untuk ditahan. Sang maestro intrik kini jatuh, menandai runtuhnya kekuasaan yang dibangun di atas darah dan keserakahan. Setelah kejadian itu, Feng kemudian menunjukkan kehormatannya dengan mendatangi Hou yang terbaring di rumah sakit dan menyerahkan donasi dari seluruh anggota gangster. Karena bagaimanapun juga, bagi mereka yang tumbuh dalam ikatan loyalitas dan kekeluargaan, seorang anggota geng tetaplah keluarga yang saling menjaga. Sementara itu, di rumah sakit yang sama, Tsai setia menunggu Bo yang masih terbaring koma. Berkat informasi dari Biao, Tsai akhirnya berhasil menangkap Masha. Keduanya sama-sama diuntungkan oleh kerjasama ini. Namun kemudian terungkap bahwa Tsai, si polisi baik, jujur tapi bungul ini, memang sengaja bekerja sama dengan Biao demi satu tujuan pribadi, yaitu untuk membalas dendam kepada Scorpion atas semua yang telah terjadi pada Bo. Beberapa hari kemudian di rumah Master Ko, dalam kondisi tubuh yang semakin memburuk akibat kecanduan garam Cina, Master Ko yang sepenuhnya mempercayai Biao bertanya tentang Michael dan berharap putranya bisa kembali pulang. Dengan napas tersengal dan tubuh hampir sakaratul maut, Master Ko memohon agar Biao membawa Michael kembali dan membantunya menjalani hidup yang lebih baik. Master Ko pun menyampaikan permintaan terakhirnya, di mana ia meminta Biao mengakhiri hidupnya agar ia tak terus menderita. Dengan air mata yang tak tertahan, Biao mengangguk berjanji dan akhirnya melaksanakan perintah terakhir Master Ko.
Di penghujung film kita diperlihatkan dengan Master He yang ternyata berhasil lolos dari jerat hukum berkat bantuan Master Hai. Bahkan ia juga difasilitasi untuk melarikan diri ke luar negeri demi menyelamatkan nyawanya dari kejaran musuh-musuhnya. Terungkap pula bahwa sebenarnya Biaolah yang mengirim polisi untuk menyelamatkan Master He dari kematian di tangan Feng. Atas jasanya itu, Master He berjanji akan membalas budi Biao saat mereka bertemu kembali di Amerika Serikat. Kini melalui kecerdikan, manipulasi, dan langkah-langkah dinginnya, Biao berhasil mengukuhkan posisinya di dunia pergangsteran. Ia bukan sekadar bertahan, kini Biao naik kelas dan menjadi MC alias pemain utama. Namun pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawabannya, mari kita tunggu sama-sama di Gatau selanjutnya. Dan film kelima kali ini pun berakhir. Jadi apa pelajaran dari film ini? Kadang untuk naik ke puncak kita harus tega kotor tangan. Lihat si Biao, dia tidak cuma modal otot tapi juga main otak. Dia rela membereskan bosnya sendiri dan memanipulasi keadaan biar dia yang untung dan naik tahta. Sama kayak babuhan pianang pengen sukses, pengen naik gaji, tapi kerjaannya cuma cari muka di depan bos sambil jelek-jelekin kawan sepekerjaan. Itu namanya penjilat, bukan strategi. Kalau mau sukses itu asah skill, bukan asah lidah ungulai. Kasarnya Jarsidin, maaf izin. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional mengucapkan selamat tahun baru 2026 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, ini sudah masuk tahun 2026 nih. Passwordnya apa? Burung gundul pamit dulu.